Di video kali ini gue mau berbagi tips biar hemat servis kaki-kaki. Jadi gak perlu biaya mahal buat servis kaki-kaki kalian. Simak terus videonya. Buat kalian yang punya masalah tentang kaki-kaki, bunyi pada kaki-kaki, geluduk atau apalah seputar kaki-kaki mobil, kalian jangan asal ganti biar nggak boncos biaya buat servis kaki-kakinya. Jadi simak terus videonya. Kebanyakan dari kalian kalau misalkan ada kendala bunyi di kaki-kaki, biasanya tuh langsung masuk bengkel, servis total, otomatis biaya bengkak. Yang paling minimal aja buat servis kaki-kaki itu bisa nyampe jutaan ya. Itu paling minimal banget tuh biasa dipasang di bengkel-bengkel yang kaki-kaki kayak gitu. Yang di pinggir jalan biasanya tuh masang tarifnya 1 jutaan lah kalau nggak salah ya, paling murah. Dan buat kalian yang pengen tips hemat, menurut saya sih gini ya, untuk mobil-mobil apa aja nih, semua jenis mobil, kalau buat kalian yang pengen hemat servis kaki-kaki, yang pertama itu adalah saya sarankan dulu cari bengkel yang bisa cek gratis kaki-kaki kalian. Jadi bisa dicek apanya dulu yang kena, bagian-bagian dari kaki-kakinya seperti ball joint ataupun rack steer ataupun dari karet support juga bisa. Yang penting kalian cari aja bengkel yang bisa cek gratis komponen apa aja yang kena di mobil kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah kalian cek bagian-bagian apa aja yang kena menurut bengkel tersebut, kalian coba tulis dulu yang kenanya apa. Terus ada bagian-bagian kaki-kaki yang bisa dipres atau direkondisi. Itu banyak banget di bagian kaki-kaki mobil yang masih bisa direkondisi. Dan kalau saya sendiri sih untuk rekondisi kayak gini ya, jadi masih ada yang bisa dijamin awet, masih banyak banget di bagian yang gini, kayak ball joint contohnya ataupun dari rack steer masih bisa direkondisi asalkan bahannya oke sih kalau menurut gue ya. Dan yang ketiga, setelah kita diketahui apa aja yang kena, kita udah tahu mana aja yang bisa direkondisi, kalian bisa beli sendiri part-part yang menurut kalian murah, banyak banget di toko online maupun offline. Kalian bisa beli. Kalau misalkan untuk karet-karet sih saya sarankan ganti ya kalau karet-karet. Tapi kalau misalkan ball joint kayak T-rod yang masih bisa direkondisi, saya sarankan rekondisi semua. Dan setelah dilakukan hal tersebut, kalau misalkan di total untuk mobil ini aja nggak nyampe 1 jutaan ya. Kalau misalkan rekondisi, kalau 1 jutaan masih terlalu mahal sih kalau menurut saya. Jadi ya kayak gitulah. Kalau misalkan kalian pengen tips hemat, kita cek dulu bagian apa aja yang kena, terus kita list bagian mana aja yang masih bisa direkondisi. Kalau karet-karet saya sarankan ganti, dan jangan lupa untuk pakai gemuk ya, stempet kayak gitu. Kalian pakai yang bagus aja biar awet, dan mobil kalian masih bisa awet dengan harga yang hemat. Oke sih itu menurut saya. Jadi gimana menurut kalian?